Halo, perkenalkan nama saya Arsyad. Saya kuliah di UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini identitas saya, nama Muhammad Arsyad, NIM 18030160115, kelas PAI 5D, asal dari Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Video ini dibuat guna memenuhi tugas micro teaching yang dibimbing oleh Ibu Dr. Firis MAG, praktek mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi pernikahan, kelas 12 IPA 1. Semoga video ini bisa memberikan ilmu yang berguna bagi para penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ketua kelasnya siapa? Suliwa. Siapa namanya? Suliwa. Oh, Suliwa. Ayo, nanti saya lihat di absen. Coba disiapkan dulu. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Disalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka. Sebelumnya salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Sebelumnya sudah kenal saya? Belum. Oh iya. Ya, tadi sudah namanya siapa tadi? Suliwa ya. Suliwa yang ketua kelas di sini. Jadi saya akan mau berdiri, enggak apa-apa ya? Supaya lebih akrab gitu. Saya juga minta maaf karena saya mau buka masker. Karena sekarang kan masa pandemik, jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya buka masker dulu karena saya pusing. Sesak napas. Ya, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya berdiri depan adik-adik sekalian ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad. Saya biasa dipanggil Aca. Kalian bisa panggil Kak saya, kepada saya Kak Aca ya. Oke. Saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, letaknya di Jawa Tengah. Aslinya saya sih orang Babana. Orang Babana di sini. Saya juga alumni dari SMA Negeri 1 Donggudo. Alhamdulillah dapat rezeki kuliah di sana dan tanpa tes. Cuma nilai rapor. Mungkin kalian tidak kenal saya karena saya tahun berapa ya? Tahun 2018 kayaknya berangkat ke sana kuliah. 2017. Alhamdulillah sekarang sudah menyelesaikan dan bisa mengabdi ke sekolah saya sendiri. Ya. Jadi titel saya M. Arsyad. Saya perkenalkan diri dulu ya. M. Arsyad. Ada titelnya. S.
SPDI. Siapa tahu SPDI kepanjangannya apa? Sarjana Pendidikan Islam. Sarjana Pendidikan Islam. Jadi saya lulusan tarbiyah atau guru sebagai SPDI, Sarjana Pendidikan Agama, Sarjana Pendidikan Islam. Jadi sudah tahu saya akan mengajarkan apa di sini? Mata pelajaran agama. Nah, mata pelajaran agama karena sesuai titel saya SPDI. Nah, di sini sudah benar kelas 12. Jadi di kelas 12 itu ada materi tentang pernikahan karena kalian sudah masuk sudah masa remaja dan akan memasuki masa dewasa. Dan sebentar lagi akan nikah. Jadi harus tahu rukun-rukun nikah, hukum nikah, syarat-syarat nikah. Supaya kita tidak nikah-nikah saja. Nah, kau mamuju nikah-nikah kali, tidak ini sangat apa-apa. Jadi kita harus pelajari walaupun kita bukan berbasis sekolah Islam atau pesantren, tetapi kita juga harus jangan ketinggalan dengan pelajaran agama. Oke, sebelum itu saya akan mengabsen dulu. Saya mengabsen dulu. Yang pertama Sri Wahyuni hadir. Suliwa ya, tadi ketua kelas ya. Jadi kalau ada tugas apa-apa saya sampaikan ke ketua kelas sampaikan ke anggotanya. Siti Afrianti hadir. Alam Nuari sakit. Gita Ariana hadir. Wici senyumnya. Indayanti hadir. Irmayanti ini saudara kembar atau apa ini? Tidak. Oh, kenapa ada yanti-yantinya? Saudara sepupu? Sepupu. Adam Subakri? Alpa. Berarti tanpa keterangan ya, tidak ada pemberitahuan. Jadi tolong ketua kelas disampaikan nanti di teman-temannya. Kalau tidak masuk, kita lupakan. Tanpa keterangan ya. Asmansar? Izinnya kenapa ini? Menikah tantenya. Oh, ini bohong ini. Ada apanya? Oh ya mungkin nikah betul tante. Ya sudah benar. Maaf ya, maaf. Jadi sebelum saya menjelaskan materi kita, saya akan membagikan dulu selembaran kertas. Bisa dicatat nanti. Nanti saya akan suruh naik ke depan satu-satu ya. Kalau waktu masih cukup. Ini kertasannya. Nah. Sudah benar. Sudah ada. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa itu nikah. Sebelumnya ada yang tahu tentang nikah? Belum. Berarti ini materi baru dapat ya? Sekarang kita akan menjelaskan atau menuliskan dulu tentang nikah. Nikah dari bahasa Arab. Artinya apa? Dalam bahasa Arab itu tulisannya seperti apa sih dan penyebutannya seperti apa? Ada 3 ya yang saya akan tuliskan. Maaf kalau tulisan saya jelek. Kita belajar sama-sama ya. Kenapa satu orang yang respon? Nah ini dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu nakhan, yang kedua yang kihu, yang ketiga nikahan. Coba kita sama-sama. Nakhan. Yang kihu. Nikahan. Nah, ini artinya apa? Nikah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia artinya nikah. Hampir sama sih, nikahan, nakhan. Beda-beda sedikit ya. Oke, bisa dicatat.
secara logat Arab biasa disebut akad atau perikatan. Biasa juga atau wat. Bukan wat bahasa Inggris ya, bukannya begini. Wat atau persetubuhan. Namun Al-Azhari menandaskan bahwa arti asal nikah dalam logat Arab adalah setubuh. Ada perbedaan penggunaan kata nikah dengan perbedaan tipis. Demikian Al-Farisi yang dikutip oleh Al-Dimashqi, perkataan ia menikahi fulana. Ini dikutip dari Dimashqi ya, yang mengutip ini perkataan dari Al-Farisi. Ia menikahi fulana. Fulana itu Anda, cewek. Kalau laki-laki fulan, berarti akad nikah. Menikahi berarti akad nikah. Dan adalah menyetubuhi istrinya atau menikahi istrinya ya. Jadi nikah dapat dimaknai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Terkadang diartikan dengan perikatan atau akad. Makna hakikat nikah bisa dicatat. Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan. Tadi saya bilang wat. Persetubuhan ini menurut sebagian ulama ya, atau al-wat, persetubuhan. Sedangkan arti kiasannya itu akad. Akad itu perikatan ya. Akad itu artinya perikatan atau al-akad. Namun sebagian lagi mengartikan kebalikannya ya. Makna hakikat nikah adalah akad. Makna hakikatnya tadi kan sebagian ulama berpendapat makna hakikatnya yaitu persetubuhan. Tetapi ada sebagian juga yang berpendapat sebaliknya. Makna hakikatnya nikah adalah akad. Makna kiasannya adalah nikah atau persetubuhan. Imam Syafi'i ya radhiyallahu an lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir, yaitu hakikat nikah adalah akad, makna kiasannya adalah persetubuhan. Lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir berdasar Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falnikhul ma tobalahum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Artinya, maka kawinilah wanita-wanita yang kalian senangi. 2, 3 atau 4. Jadi bisa sampai 4. Jadi kalau kalian mau menikah, kalau tidak bisa 4 jangan 4, 3 saja dulu. Kalau tidak bisa 3, 2. Kalau tidak bisa 2 ya cukup 1. Siapa tahu kalian juga tidak mau dimadu. Siapa yang mau dimasuk surga? Ada yang mau masuk surga, maka kamu harus ikhlas apabila suamimu meminta nikah. Ternyata tidak mau. Bagaimana kalau dari laki-laki? Mau. Mau. Kalau perempuan tidak mau. Memang ini kurang ekor. Jadi sudah dipahami arti nikah? Tadi apa tadi? Nikah artinya menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan hingga menimbulkan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Oke, selanjutnya itu adalah penjelasan tentang nikah. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau masuk ke materi selanjutnya tentang dasar hukum nikah. Bisa dicatat. Selanjutnya dasar hukum nikah ya. Dasar hukum nikah. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat.
Tadi sudah dibacakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Terus Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat. Ini perkataan Nabi. Akan tetapi beliau sholat, aku tidur, beliau tidur, beliau berpuasa, beliau makan, dan beliau mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak suka perbuatan beliau, maka bukanlah dari kalangan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak menyukai sunnah Rasulullah, maka kita tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya dan tidak akan diberikan syafaat di hari kiamat. Jadi semoga kita selalu mencintai sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mau nikah? Mau semua nikah? Mau. Jadi pada hari ini saya akan cuma menjelaskan karena di sini juga tidak ada. Saya lihat tidak ada proyektornya ya, jadi saya tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya. Nanti mungkin saya akan kirimkan ke ketua kelas. Sudah, ke ketua kelas. Nanti saya japri, kirim file PPT-nya. Nanti dipahami sendiri ya. Nanti saya cuma menjelaskan dasar-dasarnya. Kalian pahami di rumah. Nanti saya akan kasih tugas juga. Selanjutnya kita menuju ke yang ketiga, yaitu hukum nikah. Hukum nikah ada yang dibilang mubah, haram, sunnah, wajib, terus makruh. Nah, sebagian jumhur ulama atau semua jumhur ulama, sebagian jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi ada 5 bagian. Ada 5 bagian hukum nikah. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, yang kelima haram. Mungkin ini penjelasannya singkat tetapi ada yang didapat ya, insyaallah. Nanti saya akan suruh ke atas untuk menuliskan atau membacakan pengertian-pengertian nikah, terus apa yang saja yang didapatkan pada hari ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang mubah. Hukum nikah bisa menjadi mubah asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak, artinya dia tidak mau menikah, jadi dia dianggap mubah melakukan pernikahan. Mubah ini, hukum mubah bisa menjadi hukum sunnah apabila laki-laki atau perempuan sudah biasa dikata-kata milenialnya mapan atau sudah mau menikah, sudah mapan, sudah bisa menghidupi keluarganya, itu bisa menjadi sunnah untuk nikah. Nikah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Bisa menjadi haram, dosa menikah kalau ada yang tidak sesuai dengan syariatnya. Terus hukum sunnah bisa menjadi wajib apabila kedua pasangan atau laki-laki ini sudah tidak bisa menahan nafsu, sempat gaul. Jadi itu wajib untuknya menikah. Sumpah ada orang bubus beda. Sembarang itu gaul. Dia tahu? Itu akan menjadi wajib untuk nikah kalau orang ini sudah mau sekali punya keturunan atau apa segala macam. Itu menjadi wajib. Nah, hukum wajib ini bisa berubah menjadi makruh apabila seseorang yang belum mempunyai bekal, artinya dia tidak mempunyai apa-apa, terus dia mau nikah, tidak bisa menghidupi. Kata orang biasa kan, kita mulai dari apa? Dari nol. Tidak punya bekal untuk menafkahi keluarganya, pengetahuan agamanya masih kurang, terus dia mau sekali nikah, itu akan menjadi makruh. Jadi kalian harus bisa, laki-laki, kalian harus bisa mempunyai jiwa tekad untuk bekerja, untuk bisa menafkahi istrimu. Terus hukum makruh nikah bisa berubah menjadi haram apabila
apabila sang suami yang menikah, seumpama contoh, Suliwa dia mau menikahi perempuan karena ia ingin menjadikan pembantu wanita ini untuk menyuruh cuci piring, apa, itu akan menjadi haram hukumnya menikahi wanita ini apabila cuma dijadikan budak. Ngerti? Ngerti. Kalau ada laki-laki pas menikah, nah suruh cuci ini, cuci itu apa nih? Kan ke wanita adalah tuan putri di rumah. Nah, jadi apapun yang harus dilakukan harus bersamaan, kerjasama ya. Karena dalam satu rumah tangga itu kalau tidak mau dimadu ya dua orang, laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu. Nah, sampai di sini sudah paham? Sudah paham tentang hukum-hukum nikah? Sudah paham tentang dasar hukumnya? Dasar hukumnya tadi di Quran surah. Nah, itu dasar hukum tentang nikah. Terus pengertian nikah sudah paham? Sudah paham? Oke, coba saya mau dengarkan dulu dari salah satu orang. Coba Adik Anti naik menjelaskan tentang apa sih itu nikah. Oke, wah berarti mencatat ini. Semuanya mencatat ya? Oke, mantap. Nah, coba kita dengarkan dulu. Dasar hukum nikah yaitu satu pertama yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ya. Mubah yaitu sesuatu yang dilakukan tidak apa-apa dan ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak terdesak untuk menikah. Betul. Yang kedua yaitu sunnah. Seseorang yang sudah mapan atau sudah bisa menghidupi keluarganya. Terus yang ketiga, wajib, yaitu seseorang yang sudah tidak bisa menahan nafsu atau kuatnya. Iya, betul. Syahwat. Terus keempat yaitu makruh. Seseorang yang tidak memiliki bekal untuk menafkahi keluarganya namun ingin sekali nikah. Yang kelima yaitu haram. Yaitu seseorang yang ingin menikahannya untuk menjadikan istrinya sebagai budak atau pembantu. Sekian. Oke, beri aplaus untuk Anti. Ya, saya rasa pertemuan hari ini materinya sudah dipahami ya. Nah, kemungkinan materi tentang syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Karena waktu juga sudah mepet. Bukan jam ya. Waktu sudah mepet. Jadi mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk kedepannya. Amin. Nah, untuk tugasnya bisa dicatat. Bisa dicatat ya. Saya kasih tugas semua ya. Saya dikte saja ya. Pertama, silakan cari dasar hukum nikah dari Quran surah. Sebutkan surah apa, terus nama ayatnya apa. Oke? Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terus ayatnya berapa, surahnya berapa, sama artinya, translate-nya. Selanjutnya, yang kedua, silakan cari landasan hukum, dasar hukum nikah, sabda Nabi atau hadis. Tadi kan dalam Al-Quran, sekarang cari di hadis, minimal 2. Oke, sudah dicatat? Oke, saya rasa pertemuan hari ini sangat cukup ya. Oke. Jadi untuk Suliwa mau nanti calling. Nanti saya akan kasih PPT-nya dan silakan di-share ke teman-temannya. Ngerti? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, nanti bisalah kita di luar forum nanti bertanya ya di grup kelas. Oke, saya rasa sudah cukup. Sudah kenal semua namaku toh? Ya, saya juga sudah kenal semua kan. Suliwa, Indah, Irma, Anti, Wahyuni, terus
Gita. Ya, mungkin ya Nizam. Ya, mudah-mudahan hari ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bekal kita untuk menuju ke pernikahan. Bisa paham. Oke, sudah sampai situ. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.